dalam mobil masih ada barang-barang, diturunin dulu. Mobil bantuin dulu. Iya. Tapi tuannya. Atta Halilintar tuh cerita kan, Al tuh anaknya baik, jadi meskipun dia dulu bukan orang siapa-siapa, tetap kalau dulu dia bukan siapa-siapa, tetap dianggap orang pilih-pilih gitu. Al kan emang berteman kan? Iya, Iya, aku tahu itu. anak Jakarta kan nggak begitu, Mbak. Anak Jakarta yang lain Itu kan DNA-nya kita. Iya. Nggak DNA. Kecil itu belum sewek ya, Udah kan, mampu-mampu ngono ya. Al tuh ya, Al tuh Siapa anak ini? Andoy. Masih bersahabat. Kamu tahu nggak dulu kalau kita ke Bali ya, kan anaknya Niki ikut, anaknya siapa lagi ikut, anaknya Mbak Didi ikut, Anaknya Satpam Melo. anaknya siapa Melo itu ya. Di satu kamar gitu ya di Bali kan harusnya yang tidur di tempat tidur kan harusnya Al. Di Al turunin nang yuk ke sofa yuk. Kadang-kadang nang kursi mungker. Kursinya yang nongker. Si turun nang kasur itu anak Niki yang kecil. Kursi dua kecil gitu disatuin ya. Kaplok ya, dancok racer gitu. Kita yang harus kamu ngapain di kursi? Turunnya sok tak kursi duduk sofa kursi. Kursi. Oh, kursi kan kursi. Tapi emang hobinya tidur di kursi. Dari dulu. Hari ini mau pagi jadi semua hari. Masa udah lengkap semua? Bentar lagi. Dicicil ini Bapak masuk ya? Juga tunggu ntar aja. Yang penting barang-barang. Review. Ya. Itu nyampe mana? Nanti udah banget. Aku mana? Ya. Casingnya John? Mbak. Ada guru bantuan, Mas? Enggak kan Mas, makanya tanya dulu kalau. Sama kayak saya nggak ngerti lukisan tapi ngerti lah. Terus kita gimana nih? Nanti duduk mau di sini mau di sana silakan. Biar nanti kalian tahun berapa? Bang Man. Saya. Kayaknya saya harus kasih poin-poinnya ya, lalu museum ya. Boleh. Nanti Yang kedua. Bertiga boleh. nunggu yang lainnya. Itu biar nunggu yang lengkap dulu deh. Oh, biar lengkap. Lengkap. Si Andra juga dulu. Mana Anda? Belum mana? Makanya mau dilihat dulu, survei dulu. Nah, Kita mau bikin game atau bikin apa? Sebenarnya bagus sih saya jadi. iya. Yang ini ada di manajer ini. Mario. Anaknya langsung Pak Antoni. Yang pertama bukan? Saya nomor 2. Nomor 2 ya. Yang pertama itu Cempaka dulu zaman nggak enak dulu penari terus main film juga. Oh, iya. Ini Andra gitarisnya. Ya. Oh iya. Asik kan? Asik. Aku mana aku? Iya. Ayo. Kita kayak rumah aja ya, nyantai mau duduk di mana. Tur dulu baru nanti. Kalau itu dari depan. Di depan ya? Iya. Agung mana? Mat? 1, 2, 3. Agung. Yuk. Nanti aku beliin lah nanti di itu siapa yang mau burung kakatuan ntar aku beliin di Jakarta Jalan Barito. Jala Bali kita udah dari 3 pasang Itu Jala Bali. jadi 3. Aku kemarin ceritain sama kan dulu. Oh iya bener. Iya. Kalau ibu Ibu sudah wafat, 10 tahun yang lalu ya. Kalau bapak 20 tahun yang lalu. Jadi sejarahnya dulu ada di sana.
tanah ini diberikan oleh Raja Ubud karena Raja Ubud dulu berarti cuma satu ya? Banyak. ada keturunan-keturunannya, ada yang putra kedua, putra pertama gitu. Jadi tahun 52 itu Ubud itu ingin dijadikan dari bercocok tanam dirubah menjadi pariwisata. Jadi beliaulah yang mempromosikan. Jadi setiap turis yang kira-kira mau tinggal di Ubud yang punya potensi, beliau rekrut. Jadi beliau ajak untuk tinggal di tempat, ada yang di sini, ada yang di Hotel Campuan dan lain sebagainya. Bener tuh Raja tuh kayak gitu. Ya. Akhirnya ada visi ya. Iya. Akhirnya ayah saya datang karena saat umur 6 tahun itu Antonio Blanco sudah mempunyai visi melihat dia akan tinggal di suatu tempat yang beliau nggak tahu di mana tempatnya. Akhirnya karangan di mana tuh, di Itali, Spanyol, di Filipina lahir, Filipina. warga negara Amerika tapi berdarah Spanyol dan Itali. Itu, iya. Nah akhirnya yang punya 10 Fox Centuries Movie for Asia, itulah yang menemukan Antonio Blanco kok jago banget lukis gitu. Akhirnya zaman dulu kan nggak melukis tapi buat poster. Kalau sekarang kan kita tinggal print aja kan, tapi kalau zaman dulu dilukis. Akhirnya, di Indonesia juga tuh? Iya, dulu ya. Terus akhirnya disponsori lah ke Amerika, ketemulah orang-orang Hollywood di sana. Pernah main film di Hollywood. Juga beliau membuat dalam satu tim, ikut dalam tim pembuatan Snow White itu. Jadi film yang di Hollywood itu, kartun ya kalau nggak salah ya. Terus akhirnya beliau tidak mau di sana saja, walaupun mendapatkan penghargaan banyak sekali di sana, award. Tapi beliau mencari dan mengejar tempat yang beliau impikan, yaitu ini dia. Satu ketika Raja Ubud, karena beliau sempat tinggal di Raja Ubud 6 bulan. Akhirnya beliau mengatakan, Antonio ikut saya. Akhirnya diajaklah ke tempat ini. Akhirnya Antonio Blanco ditawari, kalau mau tinggal di sini, kamu boleh tinggal di sini. Terus ayah saya mengatakan, oh no, saya nggak punya uang, saya nggak bisa beli. Tapi Antonio Blanco diberitahu oleh beliau, Antonio Blanco boleh tinggal di sini selamanya gitu. Akhirnya begitulah. Saat membangun rumah yang hanya 4 meter ada di sana, ya. Saat itulah ayah saya melihat ibu saya di sini karena kakek saya itu ngerjain tanah ini untuk Raja Ubud dulu. Setiap hari, ibu ya, iya. Setiap hari dibawain nasi bungkus oleh ibu. Jadi disitulah beliau pertama kali menjadi modelnya gitu. Nah terus itu adalah bangunan dari tahun 52 sampai sekarang. Terus ini adalah museum. Jadi kalau kita bisa lihat, logo ini. Jadi Mas Dani nanti kalau mau bikin logo dari satu perusahaan Mas Dani itu, ambil kertas putih, tinta Cina, kuas, banyak air, terus masih basah, Mas Dani tanda tangan. Nah, masih basah terus dilipet. Kita harus bikin mungkin 10 kali yang mana terunik gitu. Jadi ini, the biggest signature in the world. Jadi kita sebut, ini udah dapat world record. Terbungkus dengan green Italian marble. Jadi itu rumahnya kakak dulu. Yang pertama, keluarga dulu di sana. Sekarang? Kosong aja. Pada ngumpul 6 bulan sekali kan ada upacara keagamaan baru ngumpul. Nah, terus museum ini yang ngedesain tuh Antonio Blanco. Jadi museum ini adalah sebuah monumen dari kehidupan almarhum Don Antonio Blanco. 200. Jadi Antonio tidak harus menjadi orang Bali, walaupun beliau sangat mencintai Bali. Bahkan mungkin jiwanya sudah diserahkan kepada Bali gitu, sehingga sampai meninggal pun di Bali ya? Iya, dan waktu meninggalnya di Aben, dan ini sesuatu anugerah yang luar biasa, penghargaan. Pada saat beliau meninggal, beliau dibikinkan seperti orang Bali itu. Iya. Jadi 2 kampung yang mengajak ke cemetery, terus ada 4 putra raja yang menjaga mayat almarhum saat itu gitu. Itu nggak bisa kita bayar. Memang betul-betul karena satu penghargaan saling bekerja sama gitu. Kalau itu apa itu? Itu dulu restoran. Selama COVID kita tutup. Restoran dulu ya. Semenjak pandemi kita tutup. Iya, padahal enak ya restoran ini. View-nya bagus dari atas. Iya, cakep Sawah ya?
Via sawah. Bukit. Bukit. Itu bukit terkenal tuh, Bukit Cinta. Oh iya. Bagus kalau pagi-pagi kamu jalan ke sana kelihatan ini gitu ya. Kita masuk ke dalam aja. Ayo. Ya. Dalam aja. Ya. Nyonya juga Bali ya? Anak Agung berdarah biru. Oh iya iya iya. Oh, waktu nyunting dia susah banget tuh. Waduh. Karena dua culture yang berbeda gitu. Dia tahu tempatnya dulu yang mau di sini. Iya. Luas semuanya berapa nih? Ada 2 hektar. Dokter. Ya. Ini didesain khusus ini, Mas. Ayah saya yang mendesain semuanya. Tapi beliau melihat hanya konstruksi saja. Saya yang menyelesaikan ini semua gitu. Itu logonya. Iya. Nah, kalau di konsep arsitektur dari luar itu kan tidak boleh langsung ke dalam, harus ada penolak balanya. Jadi apa sih nama aling-aling ya, aling-aling. Nah, aling-alingnya adalah foto Don Antonio Blanco saat Antonio Blanco mendapatkan penghargaan dari Raja Juan Carlos tahun 93. Jadi gelarnya Don. Udah dong. Don ya, Don. Iya. Sengaja memang posturnya dibuat agak redup agar lukisannya menonjol. Jadi inilah Don Antonio Blanco saat menerima penghargaan dari Raja Juan Carlos, gelar beliau jadi Don Antonio Blanco. Don. Itu apa? Spain? Spanyol, Raja Juan Carlos. Oh, Spain juga Don ya? Iya, Spain Don. Nah, sekarang kita ke sana lihat lukisan. Jadi Antonio Blanco itu kalau melukis, lukisan dan bingkai menjadi satu kesatuan. Itu dari tahun berapa itu berarti? Jadi ini sekitar tahun 70-an dibuatnya ya. Karena Ini ada pelukis satu juga niru Antonio Blanco mungkin ya, kumpul. Dia ada era di mana bikin lukisan sama figuranya sekalian. Iya, Dan ternyata Bali juga gitu ya, siapa? Lukis Bali juga ada. Gunarse. Iya, Gunarse. Gunarse. Iya. Itu juga sama. Iya. Nah, ini papa saya melukis dulu, setelah lukisannya selesai, baru bingkainya dibikin, gitu, didesain. Nah, kalau di Eropa, jadi pemirsa semua, lukisan besar biasanya di sebelahnya akan lukisan juga besar. Dan cara memajangnya lukisan besar akan ditaruh agak di bawah sehingga titik poinnya adalah di sini, di tengah-tengah. Tapi kalau Antonio Blanco mengatakan tidak seperti itu. Jadi lukisan besar di sebelahnya kecil, tapi menjadi satu kesatuan. Seperti orang Bali, misalnya orang Bali kan menari, dia marah, terus sudah gitu turun dia senyum. Nah, inilah kita lihat. Setiap lukisan bingkainya berbeda. Jadi kita lihat semua. Ini yang patut kita pelajari dan kita tiru. Bagaimana satu museum ini temboknya, warnanya semua ada. Merah, kuning, hijau, hitam. Terus warna tertinggi itu warna emas. Warna tertinggi itu warna emas. Tapi bagaimana menyatukan warna-warni ini? Bagaimana caranya menyatukan warna-warni ini? Jadi Antonio Blanco tidak saja melukis Antonio Blanco kebanyakan melukis wanita. Jadi hampir 90%. Kira-kira apa, Mas? Kenapa melukis? Kalau wanita kan sumber kehidupan. Boleh. Ada lagi yang lain? Indah. Indah. Ya. Semuanya itu benar. Tapi Antonio Blanco ini lahir 11 bulan dalam kandungan. Jadi hamil kerbo. Dan lahirnya pun, Mas, Antonio nenek saya itu nggak tahu kapan lahirnya karena udah lewat kan. Akhirnya masuk ke kamar kecil, terus brodol di sana dalam keadaan kamar mandi yang terkunci. Akhirnya sampai dijebol ininya pelafonnya dan lain sebagainya gitu. Nah, intinya Antonio Blanco sangat mengagumi seorang wanita. Tanpa seorang wanita tidak ada yang bisa lahir di dunia ini. Sehingga setelah beliau menjadi seorang pelukis profesional, wanita itu adalah inspirasinya. Jadi Dan media macam-macam ya, ini kan nggak harus kanvas, ini bukan kanvas. Ini kertas. Iya, kertas. Ini kertas, gouache dan mixed media. Itu Mixed media. watercolor. Mixed media. Mixed media. Jadi ada cat air, ada kapur, ada minyak. Jadi semaunya papa gitu. Nah, uniknya papa, kalau Le Mayur melukis dalam satu lukisan ada 6 wanita,
mukanya kembar semua istrinya. Le Mayor. Ya, Le Mayor. Kalau Antonio Blanco melukis satu orang wanita, ada dua orang wanita, itu adalah percampuran Le antara Mayor juga di Indonesia juga. Le Mayor ada di Sanur. Sanur ya? Ya, dia sempat hidup beberapa tahun di Bali. Iya. Jadi kalau melukis wanita, ayah saya selalu mix. Muka ibu saya dicampur dengan saya, dicampur dengan kakak saya, adik saya, saudara saya. Jadi menjadi satu kesatuan sehingga itu dikatakan istrinya Antonio Blanco gitu. Ini gong ya? Iya, iya. Gitu. Jadi kita melihat semua setiap foto lukisan bingkainya berbeda. Mix media. Yes. Ada video dia. Ini potret himself, potret. Ya, waktu zaman papa masih di Hollywood dia masih bodybuilder. Oh, oke. Nah ini kakek saya nih, kakek saya yang dari Bali. Oh, oke. Ibu? Nggak ada foto. Ibu nanti di sana. Nanti ada. Nanti ya. Ini pintu kemana nih? Kantor aja. Kantor. Kantor. Nah, setiap lukisan bingkainya berbeda. Setiap lukisan bingkainya berbeda, Mas. Dan ini nggak dijual ya? Nggak kita jual. Ini kan semua pilihan dari Don Antonio Blanco untuk kita simpan di museum. Teman saya punya lukisannya Antonio Blanco, berarti benar ya bisa? Ada di luar berarti? Ada dong pasti, Ada ya? karena Antonio Blanco kan dari sejak dulu hidupnya dari seni lukis kan. Dari hidup dari seni lukis. Iya. Tapi memang banyak mereka-mereka yang membuat lukisan palsu juga, tidak sejak Antonio Blanco tapi yang lain. Namun kalau saya lihat lukisan Blanco, jangankan saya perhatikan, begitu dia lewat aja saya udah tahu itu dia apa enggak. Itu. Nah, ini lukisan 3 ini pesanan dari almarhum saat nggak boleh ke sana kita ya? Boleh. Di sini kita gimana aja bisa. Boleh. Mau foto di sini boleh. Ibu ya? Ya ini mami. Iya. Nah, lukisan ini sebenarnya dulu ayah saya melukis mukanya itu mirip banget kayak ibu saya. Tapi nggak tahu kenapa satu ketika dihapus sama papa, dibenerin, tapi tangannya yang dimunculkan. Yang tangan tari orang Bali kan ini ya, bergetar ya. Nah, inilah lukisan termasuk lukisan terbesar di Bali. Di Museum Blanco. Dan kita mendapatkan Cipta Award tahun 2013. Indonesian Sustainable Tourism Award. Ini lukisan. Nah, ada satu lagi. Kenapa sih lukisan Antonio Blanco kok telanjang dada? Museum adalah sebuah rekam sejarah. Jadi tahun 52 Antonio Blanco datang ke Bali, orang Bali itu tidak ada yang pakai baju. Tidak pakai bra. Terbuka semua kayak seperti ya? ini. Inilah keindahan Pulau Dewata saat itu. Kenapa sekarang enggak? Tahun 80, Mas. Oh, nggak boleh? Tahun 80 itu Antonio Blanco di Bali sudah mulai orang pakai baju kan. Antonio Blanco sampai tahun 80 ke 90 pembantu saya di sini yang wanita semua nggak pakai bra. Dia bikin Bali di dalam Museum Blanco gitu. Mungkin kalau aku kenal dulu mungkin akrab banget sama Bro Bas. Pasti. Pas bersahabat keras. Iya. Yuke juga pasti main di situ. Ini basisnya nih. Iya. Basisnya Dewa. Nah, sekarang Mas kan saya ceritakan ini semua ya. Nanti ada yang lucu-lucu. Mas rekam. Nanti next time Mas datang bawa tamu, Mas yang menyampaikan jadi guide-nya. Wah, mantap. Gitu. Belum. Yang mana? Yang ini hanya inspirasi aja, inspirasi. Salah satu pembantunya. Mungkin. Nah, ini Mas, ini yang unik. Potret self portrait. Self portrait. Tadi kan konsepnya lukisan berbingkai menjadi satu kesatuan kan. Setiap dulu waktu almarhum masih ada, setiap ada tamu di depan lukisan ini akan diberikan pertanyaan. Sekarang pertanyaannya, ada berapa botol di sini, Mas? Botol. Ya. Yang kelihatan cuma satu kan di depan itu kan? Satu ya. Ada 6. Oh iya. Itu satu tuh Ada 6. kan? Satu baru 2. Terus 3 kan? 4. Boleh. Saya hitung ya, ulang ya. 1, 2, 3, 4.
Oh iya benar. Jadi kita berterima kasih sekali kepada masyarakat Indonesia. Pada umumnya kita kan tidak terlalu suka mengunjungi museum. Ya. Tapi untuk Museum Blanco sangat digemari. Jadi 50% lokalnya, 50% internasional. Sehingga kita di musim pandemi ini tamu lokal kita masih dapat 50% gitu. 5 ya. Itu adalah lukisan pertama kali laku terjual tanpa tanda tangan. Bukan Antonio Blanco. Jadi semua pelukis yang tanpa tanda tangan laku terjual termahal. Berarti fisikku bener juga ya, bener ya? Iya, ini memang jago. I know you, who you are. Felicia Fortunia sini dong, kenalan dong. Semua orang pada bilang, lukisan nggak ada nama kalau beli. Aku nggak penting, yang penting. Saya nomor 2, adiknya Antonio. Kakaknya Antonio. Salamnya gini. Ya, ini yang nomor 1, Felicia. Ini makeup artis di Singapura, terus pas COVID langsung balik sini. boleh. Kebetulan kita nggak bawa makeup, nggak bawa model. Jadi begitu ya, tanpa tanda tangan ya. Nanti aku bikin lukisan. Nanti kapan-kapan. Di depannya nggak ada tanda tangan, tapi belakangnya tulisannya banyak nanti. Oh gitu ya. Iya. Mas, aku mau kasih lihat yang ini, Mas. Ya. Yang itu sudah, Gus? Ini yang di sana udah? Sudah. Dilukis oleh Tanpa kaca kan ini ya? pakai kaca, karena ini kertas. Iya. Ini tante saya dilukis dengan goresan yang sangat sederhana ya. Dia bisa mewakili tante saya bagaimana seolah-olah dia menunggu kelahiran yang sedang ketakutan, anak saya normal apa enggak dan lain sebagainya ya. Tahun berapa kira-kira berarti ini? Ini sekitar mau ke 90 mau ke 2000 nih. Oh. Nah, ini tentang bayi yang akan lahir. Terus ini disebut papa saya itu La Prañada. Karena ini adalah tentang bayi, didesain sama dia, diisiin plasenta di atasnya. Gitu. Ini saya nih waktu umur 12 tahun. Permisi. Nanti yang ke sana itu hanya boleh yang sudah 17 tahun ke atas. Nanti KTP-nya diperiksa nanti ya. Ini nggak boleh loh. Nah, ini adalah sebuah tulisan dari karya Antonio Blanco. Tidak saja jago melukis, bisa 7 bahasa, bisa main harpsichord dan bisa menyanyi juga. Ini adalah salah satu tulisan dari almarhum Don Antonio Blanco tentang kaki ibu saya. Dan ini adalah sepatu yang pernah dipakai. Aktual ya. Jadi punya nilai sejarah. Untuk kita tahu ceritanya, kita harus baca, Mas. Sedangkan kalau kita baca, kakinya nutupin, susah buat kita bacanya. Tahun 52, papa saya datang ke Bali melihat orang Bali itu pakai suweng. Kalau di Jawa kan suweng ya, dari emas. Jadi kalau mereka pakai suweng dari emas, ya nanti di ini ya, di apa namanya, disensor ya. Enggak lah, enggak apa-apa itu. Nah, terus kalau buat kita semua agar kita bisa gampang bacanya, suwengnya nggak ditaruh di sini, tapi ditaruh di sini. Oh, iya. Nah, gampang bacanya kan. Kalau yang 16 tahun ke atas mungkin belum ngerti ya. 16 ke bawah. Nah, sekarang ada lagi di lantai 2. Ini pembantunya juga? Ini kakak saya yang pertama. Kenapa kulitnya rada coklat begini? Memang kakak saya zaman dulu berjemur terus. Yang kan mana? zaman Masih ada sekarang? Udah menikah di Denpasar ya, Denpasar. Umur berapa waktu itu? Paling umur baru 9 tahun ya. Berarti beneran gitu dilukis gitu ya? Iya. Mami saya juga, makanya saya tidak diizinkan melukis bareng. Jadi saya belum pernah ngeliat Antonio Blanco melukis bareng. Kecuali Soekarno udah pernah? Iya, Soekarno ya. Dan saya, guru saya sebenarnya bukan Antonio Blanco. Saya nggak pernah diajari. Dan beliau mengatakan, beliau bukan guru yang baik. Jadi kamu jangan belajar dari saya, kamu belajar daripada diri sendiri. Sehingga kamu akan menjadi dirimu sendiri. Dan betul, kalau saya melukisnya still life. Dengan filosofi of life. Iya. Sekarang kita ke sini ya. Ini yang 17 tahun ke atas? 17 tahun ke atas ya? Ya.
Jadi dulu disimpan di bedroomnya beliau. Ini mainan-mainannya beliau lah gitu. Tapi nanti mungkin kalau ada yang di center saya sensor aja. Mas, saya lahir tahun 62. Mau lihat nggak kira-kira waktu papa saya ngedesain saya tahun 61? Oh iya? Mau lihat? Nama saya itu Mario sebenarnya, bukan Mario. Mario itu adalah guru tari ibu saya, Maestro Maria Tabanan itu. Jadi namanya Mario. Ini waktu desain ya? Iya, waktu ngedesain. Ini papa dulu Roman Catholic, jadi simbolnya itu apple, Adam and Eve, itu sudah itu and the snake. Ya, itu cerita legenda. Nah, inilah saat ayah saya mendesain saya tahun 61, tahun 62. Nah, untuk melihat ini kita harus hitung bareng-bareng 1, 2, 3. Tapi tunggu sebentar. Saya oke. Kita hitung bareng ya, keras ya. 1, 2, 3. Nah, cara ngelukisnya gimana ini? ini sebenarnya Imajiner, ya? ini sebenarnya hanya imajinasi. Iya. Dibuatnya sebenarnya tahunnya 85. Saya mengaitkan diri saya dengan ini sehingga ada sesuatu cerita yang kita Berarti bangkitkan. masih ini ya, misionaris. Iya. Didesainnya dengan cara Iya. misionaris. Yes. Nah, apa namanya kalau kita kembali ke nilai seni ya, seni lukis. Kalau zaman kita belajar dulu nih banyak lukis goresan yang salah. Oh. Kalau baru belajar Paham ya, kita kalau pasti kita hapus kan. Tapi untuk seorang maestro Don Antonio Blanco, justru goresan-goresan ini dibiarkan karena dia menunjukkan bahwa mereka itu ada powernya gitu, hidup, bergerak. Nah, untuk itu kita tutup dulu ya, ya karena bisa melihat yang lain-lain. Jadi teman-teman nanti saya tunjukin waktu saya mendesain Al Eldo. Iya, kita ketemu Michael Jackson mas tahun 93. Waktu dia manggung di Singapura. Jadi kita memang sudah awalnya direncanakan ketemu di di Australia ya. Terus di Australia monyetnya nggak dibolehin masuk, dia ngambek, terus akhirnya di Singapura. Terus Hard Rock Cafe memberikan kita kerjasama. Terus saya memberikan 2 buah lukisan untuk Michael Jackson, Antonio Blanco, dan 1 untuk Hard Rock Cafe. Jadi 2 lagi kita bawa ke sini. 1 ada di atas, 1 lagi ada di studio nanti. Nah, kalau mau lihat nanti rahasianya Michael Jackson nanti ada di studio. Nah, waktu itu kita fotoan mas, fotoan di ruang tunggu. Jadi waktu itu foto dengan Michael Jackson harus bayar $10.000 ke foundationnya dia. Pas kita selesai fotoan, terus Michael Jackson bilang kita ketemu nanti, gitu. Karena kita memang rencana akan ketemu. Tahunya setengah jam kemudian diceritain bahwa Michael Jackson sakit, jadi mundur 2 hari, mundur 2 hari. 2 hari kemudian baru jadi manggung gitu. Akhirnya kita ketemu di bedroomnya. Akhirnya ada foto, kita bawa kamera plastik di kantong, terus kita diizinin foto di dalam. Kita foto bertiga. Nah ini sebuah cerita. Ada pertanyaan lagi. Ada berapa botol? Ada berapa botol? Bisa dihitung nggak? Gitu. Sekali ini benar kali ini. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali ini. 8 ya, ada 12 mas. Ada 12. Iya. Ini 1, ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ini lain lagi. Ini dulu sebenarnya tidak boleh ditunjukkan ke orang karena ini sebuah pornografi, karena ini diambil dari majalah Playboy. Playboy 60-an 70-an. Iya, ini tahu ya? Hafal. Nah, jadi dulu tidak boleh dikasih lihat, terus akhirnya satu ketika Antonio Blanco bilang, Mario, ini bukan sebuah karya pornografi. Kenapa tidak porno? Nanti saya ceritakan. Ini saya ceritakan tentang wanita lagi mandi di laut pakai sabunnya lokal nih. Ini kan? Sabunnya lokal, Lifebuoy dan lain sebagainya. Terus begitu dia mandi di laut, terus sabunnya jatuh gitu. Terus dia cari-cari sabun saya ada di mana ya? Tahunya sabunnya ada di sini. Cinti mas.
Nah, papa saya itu, kalau ini dibilang porno, papa saya itu satu ketika jalan di Pantai Sanur, Bali Beach, terus jalan-jalan nemu kerang, terus kerangnya ditaruh di sini. Apa bedanya ini dengan ini katanya? Nggak ada bedanya. Jadi yang membuat porno atau tidak porno itu ada di sini. Nah, saya baca di Intisari, orang Irian Jaya pakai noken. Kenapa ditaruhnya di sini? Bukan nokennya di sini karena orang Irian Jaya kalau tidak salah tuh lakinya terangsang kalau lihat punggung. Makanya punggungnya ditutupin. Nah, lalu kriteria sebuah pornografi itu di mana gitu. The beauty is in the eye of beholder. Yes, that's right. Ini foto-foto keluarga nih, Mas. Ini kakak saya yang digambar sama itu. Ya. Ini tahun berapa? Ini tahun 60. Saya aja beda 9 tahun sama kakak saya. 50-an. Ini tante saya yang baru meninggal ini 3 bulan yang lalu. Ini di mana ini? Di kamarnya? Ini di kamarnya Michael Jackson. Iya. Ini foto saya nih, saya motret. Foto saya yang paling mahal tuh. Saya fotografer juga sama, Mas. Saya jadi presenter fotografi 2,5 tahun. Saya bawa acara Mata Lensa. Iya. Dulu. Biar kalau di Bali kan KB Bali itu kan 4. Kenapa dia nggak ada koma? Dia nggak mau. Cuma 1 ya. Mas, jadi ini ada cerita ya. Kalau ini koinsiden nggak mungkin. Jadi ayah saya sekitar saya tahun berapa ya itu? Oke, tahunnya saya nggak cerita ya. Saya ada di studio. Ayah saya dikasih CD, belum ada video-video kayak gitu dulu, baru ada CD aja. CD, papa bilang, Mario, saya dapat CD dari teman papa, ini lagi ngetop sekarang, ya lagu. Terus ditaruh sama dia, diputer. Saya masih di dalam sana, sore juga sekitar jam 4, ada tamu datang. Bayangin zaman tahun 80 mau ke 90 itu tamu kan sedikit ya. Datang, ada tamu rambutnya putih datang. Papa itu biasanya kalau ada tamu gitu spontan dianggap kayak teman aja. Halo Kam. Diajak masuk ke studio, kamu tahu nggak? Ini penyanyi ini sedang ngetop sekarang. Jadi saya dikasih hadiah sama teman saya terus di-playin sama dia. Percaya nggak? Siapa itu? Michael Learn to Rock. Nah, coba kenapa kok harus dia gitu di saat momen itu gitu. Mahal sekali itu sebenarnya. Itu yang saya bilang Antonio Blanco itu sebenarnya dia punya indera keenam sih. Kalau menurut saya sering koinsiden seperti itu. Kalau menurut saya malah aku kan sering bergaul sama Habib. Iya. Di wajah Mario ini ada wajah Habib. Iya. Bener. Iya. Mungkin berapa ratus tahun, 100 tahun, 200 tahun ada geng Arabnya juga. Karena kan Spain kan. Iya. Betul. Spanyol kan dikuasain Islam kan. Iya, betul. Halo, saya Ahmad Dhani ingin mengucapkan happy birthday. Saya Ahmad Dhani, selamat ulang tahun untuk saya Ahmad Dhani ingin mengucapkan selamat ulang tahun saya Ahmad Dhani. Happy birthday buat, semoga sehat selalu dan yang terbaik selalu buat kamu. Semoga semakin bijaksana seiring bertambahnya usia. Apa? Iya. Minum kopi Kalau Pangeran. kesini harusnya minum kopi Pangeran. Mau dong. Ini aku lagi. Kopi Pangeran. Jadi ada aku bikin brand kopi. Dia punya brand sendiri dia. Namanya kopi Pangeran. Kopi Pangeran. Kopi susu gitu. Ya, es kopi sini kayak gini juga. Cuman kita bikin. Nah ini kita malah beli ini kilo ini apa nggak jelas ini kulo. Ini Jakarta juga ada. Ada kulo. Sudah tinggal makan aja. Di dalam. Sudah kok. Udah ya. Sudah tinggal makan aja. Makan aja. siang belum. Coba kalau ada nasi ya bisa langsung sini makan. Dulu kita restorannya rame nih. Ya. Iya. Ini lah kopi 125 di atas lagi Kan satu nyari susu yang bagus. Duduk. Enggak, udah. Dari tadi Duduk aja. Kita mau menawarkan diri duta wisata Bali. Ya kan?
pinjam tempat di sana, nanti akan bilang aja sama beliau. Kemarin kan guru apa tadi dokter loh. Oh iya. Ya. Oh iya, ini. Ada lagi apa? Makasih Om. Ya, thank you semua. Halo. Ya. Terima kasih. Thank you semua ya. Sempat kenalin Cumi ya, Raffi ya. Pernah ketemu waktu pre-wedding bareng ketemu. Nanti deh. Iya. Aku juga udah lama belum visit adik juga kan di situ. Kelihatan ini lagi Covid loh ini. Pakai masker ya, ya. Nanti ketemu lagi sama Om. Oke? Siap. Oke, hati. Hei, pulang dulu Om ya. Sehat selalu ya. Jaga kesehatan, kamu harus nanti Om balik, kamu lebih besar lagi, oke? Siap.